Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang Pancasila sebagai sistem nilai. Nah, untuk mengetahui Pancasila sebagai sistem nilai, kita pertama-tama harus mengetahui apa itu nilai. Nilai adalah worth atau goodness, yaitu sesuatu yang berharga dan dituju dalam tatanan masyarakat. Nilai juga berkaitan dengan sifat atau kualitas, yaitu pedoman atau acuan untuk menuju baik, benar, dan manfaat. Nilai dipertimbangkan berdasarkan akal, kepercayaan yang ada di masyarakat. Nilailah yang menjadi acuan dalam memutuskan baik dan buruk, benar dan tidak, serta indah dan buruk. Nilai adalah tentang cita-cita dan harapan yang kemudian membentuk suatu idealitas. Bernilai berarti memenuhi atau mendekati harapan ideal manusia. Bernilai memiliki artian penting bagi hidup manusia. Nilai bersifat abstrak, yaitu perlu dijabarkan dalam norma-norma atau standar tertentu untuk mengukurnya atau mencapainya. Nilai berdasarkan hukum dibagi menjadi dua, yaitu das Sollen, berupa perilaku yang sudah sewajarnya dilakukan, berupa kewajiban berpikir dan bersikap, dan das Sein, yaitu segala sesuatu yang menjadi pelaksanaan dari segala hal yang diatur das Sollen. Manusia hidup digerakkan oleh nilai-nilai yang diyakini dan dijadikan acuan hidupnya. Walter G. Alford membagikan nilai menjadi 8 macam. Yang pertama adalah nilai ekonomis. Nilai ekonomis meliputi semua benda yang dapat dibeli, misalnya emas atau logam mulia, mempunyai nilai ekonomis daripada seng dari segi kebermanfaatan dan kegunaannya. Yang kedua adalah nilai jasmani, mengacu pada kesehatan, efisiensi, dan keindahan badan. Misalnya kebugaran, kesehatan, kemulusan tubuh, dan kebersihan tubuh. Yang ketiga adalah nilai hiburan, berupa nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbang pada pengayaan kehidupan. Misalnya kenikmatan rekreasi, keharmonian musik, dan keselarasan nada. Yang keempat adalah nilai-nilai sosial, berasal mula dari berbagai bentuk perserikatan manusia, misalnya kerukunan, persahabatan, persaudaraan, kesejahteraan, keadilan, kerakyatan, dan persatuan. Yang kelima adalah nilai watak, yaitu keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan, misalnya kejujuran, kesederhanaan, dan kesetiaan. Keenam adalah nilai estetis, yaitu nilai keindahan dalam alam dan karya seni, misalnya keindahan, keselarasan, keseimbangan, dan keserasian. Ketujuh adalah nilai intelektual, yaitu nilai pengetahuan dan pengejaran kebenaran, misalnya kecerdasan, ketekunan, dan kebenaran, serta kepastian. Kemudian yang terakhir adalah yang kedelapan, yaitu nilai keagamaan, berupa nilai-nilai yang ada pada agama, misalnya kesucian, keagungan Tuhan, keesaan Tuhan, dan keibadahan. Selanjutnya, menurut Noto Negoro, nilai dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, misalnya kebutuhan makanan, minum, sandang, pangan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan atau berkegiatan aktivitas, misalnya semangat, kemauan, kerja keras, dan ketekunan. Yang ketiga adalah nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah nilai kebenaran, yang bersumber pada akal, rasio, budi, dan cipta manusia. Yang kedua adalah nilai keindahan, yaitu nilai estetis, yang bersumber pada perasaan. Yang ketiga adalah nilai moral, yaitu nilai yang bersumber dari kehendak manusia,
atau karsa manusia. Yang keempat adalah nilai religi, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nah, teman-teman, karena sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu nilai, dan kita juga sudah mempelajari beberapa jenis dan macam nilai, maka kita akan masuk ke materi Pancasila sebagai sistem nilai. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar adalah sesuatu yang sangat penting, fundamental, dan bersifat abstrak serta universal. Contohnya adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Kemudian ada nilai instrumental yang menjabarkan nilai-nilai dasar, yaitu sesuatu yang konkret, bersifat opsional, teknis, dan berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia. Contohnya adalah undang-undang. Kemudian yang terakhir, ada nilai praktis, yaitu nilai yang sudah ada dan diamini di masyarakat, serta selaras dengan nilai dasar. Contohnya adalah menghormati dan patuh terhadap kedua orang tua. Sebagai arah atau pedoman berperilaku, maka Pancasila dijabarkan ke dalam norma-norma agar lebih mudah untuk melaksanakannya. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam norma-norma kehidupan meliputi: pertama adalah norma moral yang beracuan terhadap tingkah laku, kemudian ada norma hukum yang beracuan terhadap perundang-undangan, dan ada pula norma agama, yaitu Pancasila mengakomodasi agama-agama. Sedangkan nilai-nilai dasar yang terkandung pada sila-sila pada Pancasila, yaitu yang pertama adalah nilai ketuhanan, yaitu religiusitas. Kedua, nilai kemanusiaan atau humanity. Ketiga adalah nilai persatuan atau nasionalisme. Keempat, nilai kerakyatan atau demokrasi. Dan kelima adalah nilai keadilan atau kesejahteraan. Nilai dasar ini bersifat universal. Beberapa contoh dalam pengamalan nilai ketuhanan yaitu: pertama, keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menghormati dan toleransi antar umat beragama. Ketiga, mengamalkan trikerukunan beragama. Contoh pengamalan sila kedua yaitu nilai kemanusiaan adalah: pertama, menyadari hak dan kewajiban setiap warga negara. Kedua, non-diskriminasi, yaitu adil terhadap sesama manusia. Yang ketiga, pengakuan terhadap hak asasi manusia. Yang keempat, menghindari pelanggaran SARA. Contoh pelaksanaan nilai persatuan yaitu: pertama, pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, memprioritaskan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan yang ketiga adalah nasionalisme dan bela negara. Selanjutnya, pelaksanaan nilai kerakyatan. Contohnya yaitu: pertama, sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kedua, musyawarah dalam pengambilan keputusan. Ketiga, penghormatan terhadap hak dan hak asasi manusia. Keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir adalah contoh pelaksanaan nilai keadilan, yaitu yang pertama, memperlakukan manusia sesuai hak asasi manusia. Yang kedua, keadilan yang merata. Yang ketiga, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Salah satu contohnya sebuah kasus di Sulawesi Tenggara, yaitu kasus pemerkosaan siswi SMK yang sedang praktik kerja lapangan atau PKL. Siswi tersebut dilecehkan oleh oknum honorer Dinas Perhubungan. Dari kasus tersebut, kita dapat menganalisis 3 nilai. Yang pertama yaitu nilai dasar. Nilai dasar sendiri sesuai dengan kasus tersebut terdapat 2 nilai, yaitu nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Nilai ketuhanan sendiri berupa perbuatan yang dilakukan oleh oknum honorer Dinas Perhubungan itu termasuk perbuatan zina.
dan itu merupakan sesuatu yang dilarang dalam agama. Selanjutnya yaitu nilai kemanusiaan. Sesuai dengan kasus yang telah dijelaskan di atas, apa yang dilakukan pelaku kekerasan seksual itu termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Selanjutnya yaitu nilai instrumental. Pelaku terjerat pasal 18 ayat 1 tentang persetubuhan anak di bawah umur. Yang kedua, pelaku terjerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Selanjutnya yaitu nilai praktis. Sesuai dengan apa kasus yang terjadi, perbuatan tersebut melanggar norma-norma dalam masyarakat. Karena di masyarakat, wanita sangat dihargai. Namun pelaku melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap korban wanita. Pancasila bercirikan majemuk tunggal, artinya terdiri dari 5 nilai tetap yang merupakan satu kesatuan. Susunan Pancasila bersifat hierarkis piramidal, artinya sila yang mendahului menjadi dasar dan meliputi sila sesudahnya. Itu mengartikan sila pertama mendasari sila kedua, 3, 4, dan 5. Sila kedua didasari sila pertama dan mendasari sila ketiga, 4, dan 5, serta seterusnya. Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai kebaikan yang simetris dan integral. Pancasila memuat nilai kebenaran karena ada pemikiran logis yang menjadi landasan dalam proses perumusannya. Sila pertama, kausa piramid. Sila kedua, bagian dari adanya sila pertama. Sila ketiga, akibat adanya sila kedua. Sila keempat, menerjemahkan sila ketiga. Sedangkan sila kelima adalah tujuan akhir. Penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam norma hukum tampak dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Contohnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dijabarkan ke dalam pasal 28, 28A sampai 28C Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Dijabarkan ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam norma kesusilaan atau moral, contohnya sila kerakyatan dijabarkan ke dalam norma moral sosial, yaitu menghargai perbedaan pendapat dan melaksanakan keputusan bersama. Segitu dulu yang bisa kami sampaikan, teman-teman. Thank you for watching dan sampai jumpa di penyampaian materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!